Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Oktariati, mahasiswa program studi profesi nurse Tika Surya Global Yogyakarta tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu fase keperawatan maternitas. Dalam video kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu di ruang perinatologi atau ruang perawatan bayi. Nah, pendidikan kesehatan itu saya ambil tema yaitu tentang perawatan bayi sehari-hari, yaitu memandikan bayi yang benar. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu tentang apa sih memandikan bayi itu, bagaimana caranya, waktu yang tepat itu kapan, dan apa saja yang digunakan, dan tentunya teknik atau cara yang benar dalam memandikan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu hari ini kabarnya? Baik. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Oktariati. Saya perawat di ruang perinatologi Rumah Sakit Medika Citra ini ya. Sesuai janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan, atau saya akan memberikan sedikit ilmu tentang perawatan bayi sehari-hari, yaitu memandikan bayi. Nah, di sini membutuhkan waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Bersedia? Bersedia. Baiklah. Di sini kita akan belajar sama-sama ya tentang bagaimana apa sih memandikan bayi itu, terus bagaimana sih caranya, perlengkapannya kayak gitu. Pasti kan masih bingung ya? Atau ada yang sudah tahu, sudah pernah melakukan? Belum. Belum. Jadi kita di sini akan belajar sama-sama ya. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Apa itu memandikan bayi? Ada yang tahu? Membersihkan. Membersihkan. Ibu tahu? Enggak. Enggak. Oke, kita belajar sama-sama. Di sini memandikan bayi adalah membersihkan tubuh bayi, benar ya tadi? Membersihkan tubuh bayi menggunakan air dengan cara mengelap, menyiram, kemudian merendam. Jadi ada 3 cara ya dalam memandikan bayi itu, bisa dengan dielap, bisa dengan disiram, bisa juga dengan direndam kayak gitu. Sudah paham? Sudah. Kita lanjut. Nah, di sini dalam memandikan bayi, jika caranya salah akan menjadi dampak yang buruk bagi bayi. Pertama, bayi akan mengalami hipotermi. Apa itu hipotermi? Enggak tahu. Hipotermi adalah keadaan di mana suhu tubuh bayi itu turun atau bayi mengalami kedinginan, menggigil. Terus kemudian di sini bisa terjadi jatuh atau tenggelam ketika si ibu yang memandikan tersebut tidak berhati-hati dalam memegang bayi. Kemudian bisa jadi air tersebut masuk ke dalam hidung ataupun telinga si bayi. Nah, itu akan timbul rasa tidak nyaman, pasti bisa sampai bayi tersebut bisa mengalami demam. Selanjutnya, kenapa sih bayi itu harus dimandikan? Ada yang tahu? Biar sehat. Biar sehat. Ibu ada tahu? Biar bersih. Biar bersih. Oke. Nih di sini kenapa bayi harus dimandikan? Karena untuk membersihkan kulit dari sisa-sisa lemak tubuh ataupun keringat. Walaupun bayi itu tidak kotor, tidak tampak, tapi dia akan mengeluarkan keringat. Nah, kalau nggak dimandikan itu akan jadi rasa tidak nyaman kan pada tubuh bayi. Kemudian merangsang peredaran darah. Nah, kenapa? Karena kan bayi mandi menggunakan air hangat. Nah, air hangat itu sangat bagus untuk tubuh untuk merangsang peredaran darah supaya lancar. Terus di sini memberikan rasa nyaman dan segar, pasti ya tentu. Terus kemudian mencegah terjadinya infeksi. Kenapa? Ada yang tahu? Kalau bayi nggak dimandikan kan kotor, banyak kuman. Nah, di situ apalagi kalau ada tali pusarnya belum kering. Ketika banyak kuman dia akan terjadi infeksi, nanti bisa bayi tersebut demam. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memandikan bayi. Nah, kita harus tahu suhu tubuh si bayi terlebih dahulu. Nah, jadi saya saranin ya, setiap yang punya baby di rumah punya ini termometer untuk mengukur suhu tubuh si bayi. Jadi kita tahu keadaan bayi kita itu dalam keadaan demam atau tidak. Nah, bayi yang boleh dimandikan itu yang suhu tubuhnya normal.
kayak gitu ya. Ketika bayi itu suhu tubuhnya kurang dari 36, derajat kok 36,5 maaf 36,5 derajat Celcius, itu kan dia mengalami hipotermia atau kedinginan. Nah, itu tidak boleh dimandikan dulu kayak gitu. Selanjutnya di sini menyiapkan peralatan mandi, nanti akan saya jelaskan apa saja. Terus memperhatikan suhu air. Jadi jangan sampai air itu untuk memandikan bayi itu terlalu dingin atau terlalu panas kayak gitu ya. Nah, suhu air yang bagus untuk memandikan bayi itu kita bisa ukur dengan siku-siku kita ataupun punggung tangan. Nah, kita rasakan kalau kita nyaman di situ, nggak terlalu panas atau nggak terlalu dingin, itu bagus untuk memandikan bayi gitu ya. Selanjutnya di sini bayi yang tidak boleh dimandikan. Di sini bayi yang lemah. Bayi yang lemah itu seperti apa sih? Bayi yang lemah itu bayi yang sedang mengalami sakit kayak gitu ya. Terus bayi prematur dengan berat badan di bawah 2000 gram atau di bawah 2 kilo. Jadi walaupun dia prematur, tapi kalau berat badannya 2,3, 2,1 itu nggak apa-apa dimandikan. Tapi kalau berat badannya di bawah 2 kilo itu jangan dulu kayak gitu. Karena dia rentan terkena hipotermia gitu. Terus di sini bayi dengan suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius, sudah saya jelaskan tadi, berarti dia mengalami hipotermi. Nah, kalau dia dimandikan dia akan semakin mengalami kedinginan. Selanjutnya di sini waktu yang tepat untuk memandikan bayi. Nah, waktu yang tepat untuk memandikan bayi di rumah itu jangan sampai ketika bayi sedang tertidur tapi itu waktunya mandi, jangan dibangunkan dulu, biar dia bangun dengan sendirinya. Terus kemudian bayi yang sedang menyusui itu jangan juga langsung dilepas, lagi nyusui nih, lagi ngasih ASI, langsung dilepas untuk memandikan, jangan. Terus kemudian antara pukul 9 sampai 11 pagi itu waktu yang bagus ya. Jangan sampai di bawahnya kayak gitu tuh, karena suhu itu masih terlalu dingin. Kemudian di sini alat yang digunakan untuk memandikan bayi. Nah, ada yang tahu ini apa? Yang ini apa? Handuk. Ini waslap. Oh. Waslap. Dia tuh kayak sejenis anduk. Ya nggak apa-apa, dia kayak sejenis anduk, nanti dimasukkan. Kalau ini saya nggak ada contohnya ya. Dia tuh sejenis handuk kayak gini, nanti tangan kita dimasukkan kayak gitu. Terus kemudian ini ada, nah ini baru handuk, yang ini handuk ya, handuk bayi. Terus kemudian ini ada kapas, terus ada ember atau baskom, terus ada sampo atau sabun, kemudian popok atau baju perlengkapannya kayak gitu. Terus nah di sini cara memandikan bayi. Yang pertama kita harus cuci tangan dulu. Si ibu yang memandikan harus cuci tangan dulu dengan 6 langkah. Ada yang tahu caranya gimana? Belum. Di sini caranya. Jadi kita pakai sabun nih, bersihkan dulu, terus pakai sabun, terus kita putar-putar, terus kemudian kita ginikan punggungnya, punggung lagi, kemudian ini sela-sela, terus kemudian kita kunci begini. Kemudian ini kita putar sebelahnya juga. Terus kemudian kukunya kita tempelkan di telapak. Nah ini udah bersih. Kalau kita udah cuci tangan, kita boleh memandikan bayi. Terus yang kedua, sebelum memandikan kita cek suhu tubuh dulu, apakah dia hipotermia atau tidak. Kalau tidak, kita boleh memandikannya. Selanjutnya kita bersihkan mata bayi terlebih dahulu menggunakan handuk. Kalau nggak ada waslap, pakai handuk itu, handuk kecil gitu, kita celupkan ke air hangat, kita bersihkan dari matanya dari dalam keluar, kemudian area wajah, kemudian kepala, baru kemudian seluruh badannya. Tapi di sini untuk membersihkan area genitalia atau kelaminnya itu terakhir, setelah semuanya selesai baru kelaminnya kayak gitu. Setelah itu bayi bisa dikeringkan, kemudian dipakaikan baju, pakaikan popok kayak gitu ya. Sudah paham ya ibu-ibu dengan materi yang saya sampaikan? Oke, baiklah, kalau sudah, di sini saya akan memberikan contoh secara garis besarnya aja ya, bagaimana caranya. Sini saya sambil duduk. Jadi yang pertama
kita usahakan si tubuh bayi itu dalam keadaan terbalut selimut untuk menjaga supaya si bayi tersebut tidak kedinginan kayak gitu. Nah, tapi di sini baju sudah dilepas semua kayak gitu. Boleh selimut ataupun handuk mandi kayak gitu. Nah, pertama kita bersihkan dulu area mata menggunakan waslap tadi. Kita celupkan pakai air hangat. Kemudian kita lap matanya. Kemudian seluruh wajah. Jangan menggunakan sabun ketika membersihkan wajah. Terus ketika wajah sudah, kita bersihkan area kepala bayi. Kita celupkan waslap lagi. Kemudian kita basahi. Kemudian baru kita berikan sampo, dipijat-pijat dengan lembut. Kemudian kita bilas lagi menggunakan waslap. Nah, setelah kepala selesai, kita bersihkan area tubuh bayi. Kita celup waslap tadi menggunakan air hangat. Kita bersihkan area leher, kemudian tangan, kemudian tubuh, kemudian kaki. Nah, kemudian kita kasih sabun. Di waslap tadi kita kasih sabun, kemudian kita bersihkan lagi seluruh tubuh sampai kaki. Kemudian kita bilas lagi si sabun tersebut, kita bilas lagi menggunakan air hangat. Nah, setelah bagian depannya sudah, kita balik untuk membersihkan area belakangnya kayak gitu. Kita balik begini. Kita bersihkan seperti kita membersihkan depan tadi. Kita bersihkan, kemudian kita kasih sabun, terus kita bersihkan lagi, kita bilas. Nah, setelah itu kita gunakan handuk yang bersih lagi untuk mengeringkan tubuh bayi. Nah, setelah kering, kita bisa memberikan popok atau mengganti atau memberikan baju. Ingat ya ibu-ibu, jangan sampai kalau bisa, ini saran dari kita tenaga kesehatan, jangan memberikan bedak ke bayi dulu kayak gitu. Karena nanti kalau kehirup, dia akan masuk ke paru-paru dan mengganggu sistem pernafasannya kayak gitu. Jadi kita gunakan aja minyak telon kayak gitu untuk penghangat si bayi tersebut. Saya sudah peragakan caranya, tadi teknik garis besarnya cara memandikan bayi kayak gitu. Ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan yang masih mengganjal gitu? Iya Mbak, saya mau tanya, yang bagusnya tuh mandiin bayi itu berapa menit gitu? Berapa menit lamanya memandikan? Iya, lamanya memandikan bayi. Oke, jadi nggak ada ketentuan ya kita memandikan bayi itu lamanya berapa menit kayak gitu. Kita lihat kondisi tubuh bayi, kalau sekiranya semuanya sudah bersih, kita segera angkat, jangan sampai kelamaan nanti si bayi itu mengalami hipotermi kayak gitu atau kedinginan kayak gitu. Jadi nggak ada rentang waktu memandikannya, itu nggak ada. Kalau bisa ya secepat mungkin, ketika sudah semua tubuh sudah dirasa bersih harus segera diangkat kemudian dikeringkan gitu. Sudah jelas ibu-ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, kalau enggak bagus sekali ya ibu-ibu udah kooperatif. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ke depannya dalam merawat si buah hati, terutama ketika memandikan si buah hati ibu di rumah kayak gitu ya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.